Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Ubaidillah Fakih, Sarjana Keperawatan Les Magister Keperawatan. Saya dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Saya mulai mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2016. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah pada bidang keperawatan gawat darurat, keperawatan medikal bedah, ilmu dasar keperawatan, dan juga keperawatan bencana. Salah satu mata kuliah yang saya koordinatori sebagai penanggung jawab mata kuliah atau PJMK adalah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam pelaksanaan pembelajaran, kami telah menyusun berbagai macam perangkat pembelajaran meliputi rencana pembelajaran semester ataupun RPS, modul praktikum, rubrik penilaian, dan juga bahan ajar yang disusun sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian, dalam pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari tim teaching yang terdiri dari 5 orang, yaitu 1. Saya sendiri, Muhammad Ubaidillah Fakih, Sarjana Keperawatan Les Magister Keperawatan. Yang kedua ada Bapak Kusno Ferianto, Sarjana Keperawatan Les Magister Keperawatan. Yang ketiga ada Bapak Karyo, Sarjana Keperawatan Les Magister Keperawatan. Yang keempat ada Bapak Ahmad Fauzian Shah, Sarjana Keperawatan Les Magister Keperawatan. Yang kelima ada Bapak Muhammad Fahrul Arifin, Sarjana Keperawatan Les Magister Keperawatan. Materi yang diberikan mencakup berbagai kompetensi dasar hingga lanjutan dalam proses pembelajaran keperawatan gawat darurat, meliputi yang pertama ada konsep dan juga perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan juga peka budaya. Yang kedua ada perencanaan asuhan keperawatan yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah ataupun mengurangi kematian. Dalam proses penilaian, kami menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan juga terukur. Sebelum perkuliahan dimulai, saya sebagai PJMK melaksanakan kontrak pembelajaran bersama mahasiswa. Pada kegiatan tersebut dijelaskan mengenai beberapa capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, metode evaluasi, aturan perkuliahan, tata tertib praktikum, serta komitmen yang harus dipenuhi selama mengikuti mata kuliah keperawatan gawat darurat. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran bersama mahasiswa pada mata kuliah keperawatan gawat darurat yang menggambarkan implementasi pembelajaran teori maupun praktikum dalam mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Mari kita saksikan bersama. IIKN Tuban aktif, kreatif, inovatif. Yes, guyub rukun ngangeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semester 6 ya? Iya. Kita lanjutkan pertemuan keperawatan gawat daruratan untuk pertemuan yang kedua. Oke, kemarin sudah diajar sama Pak Kusno ya, Pak Kusno tentang konsep keperawatan gawat daruratan. Iya. Sudah paham ya? Sudah. Kita mulai untuk materi berikutnya ya. Materi berikutnya ini sudah disiapkan sama PJMK tentang bagaimana kita akan memberikan pertolongan kepada pasien dengan kondisi permasalahan airway dan breathing. Oke, kita siapkan dulu materinya. Ya,
Kalau mau bertanya silakan nanti disampaikan ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengkajian primer dan juga sekunderi ya, berkaitan dengan penata laksanaan pada pasien dengan airway and breathing. Nah, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita diberikan kelancaran ya, dan juga diberikan kemudahan sehingga nanti mendapatkan hasil yang penuh dengan keberkahan. Oke, berdoa disilakan. Oke, berdoa disilakan. Oke, kita akan membahas tentang yang namanya penata laksanaan pada pasien dengan gangguan airway dan breathing. Ya, jadi sudah diawali dengan konsep kedaruratan. Sekarang kita akan bahas tentang yang namanya airway dan breathing management. Nah, sebelum itu kenal ya. Jadi ini adalah keluarga saya ya. Jadi alhamdulillah satu istri dengan 2 orang anak ya. Semuanya laki-laki. Nah, ini adalah kontak yang bisa dihubungi untuk menghubungi saya kalau ada permasalahan ataupun pertanyaan di luar jam. Oke, nah sebelum kita mulai alangkah baiknya kita refresh dulu. Oh, sebentar. Ya, coba salah satu. Silakan. Ya, silakan. Ingat ya. Coba baca warnanya, bukan tulisan. Silakan. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, biru, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, biru, hitam, biru, orange, hijau. Oke, sepakat semua ya? Masih sepakat? Oke, terima kasih. Ya. Harus siap, ya harus siap. Salah satu yang silakan selamat pagi, selamat pagi. Oke, ya semester 6 semester yang luar biasa. Ya, nah ini adalah hasil belajar yang akan kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi peserta mampu melakukan penata laksanaan pasien dengan kondisi gangguan jalan nafas. Ya, jadi kalau ada pasien dengan gangguan jalan nafas kita bisa tangani. Ya, jadi tidak kita biarkan. Ya, apalagi fenomena saat ini itu kalau ada orang kecelakaan kita tinggal, ya, atau kita video kita upload ya, bukan begitu. Yang tadi kita Oke. Nah, kemudian indikator hasil belajarnya di sini ada 4 ya. Jadi ada konsep jalan nafas dan juga sistem pernapasan itu sendiri. Yang ini semester 6 ya. Anatomi fisiologi harus excellent. Ya. Nggak boleh dengan good, tapi excellent. Ya. Terus kemudian menjelaskan gangguan sumbatan jalan nafas. Ya, bolak-balik sudah kita sampaikan bahwa kalau kita paham tentang airway breathing, khususnya di anatomi fisiologi, kita akan tahu bahwa itu bermasalah atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian menjelaskan gangguan pernapasan dan juga bahkan penata laksanaan gangguan jalan nafas. Ya, ini kita sudah siapkan. Ini ada pantun yang nanti akan kita coba lakukan bersama untuk melakukan pemasangan ETT. Ya, oke. Nah, berikutnya kita pokoknya adalah pelaksanaan pasien dengan gangguan jalan nafas ya, ada teknik manual dan juga bantuan alat. Jadi kita itu istilahnya adalah seniman kesehatan. Kenapa kok kita bicara masalah seniman kesehatan? Karena kita itu harus mampu beradaptasi, mampu mengolah situasi menjadi yang awalnya tidak kondusif menjadi terkoordinasi. Itu tujuannya. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah anatomi fisiologi. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan? Coba. Yang bisa nanti dapat hadiah. Silakan. Semuanya punya sistem pernapasan? Bisa menjelaskan mulai dari apa sistem pernapasan?
itu mungkin terjadi yang namanya obstruksi jalan nafas, sumbatan jalan nafas. Jadi kita berikan jalan raya, kemudian ada kendaraan yang mau lewat, kalau jalannya lancar tidak ada macet kan enak. Nah, itu seperti nafas kita. Tapi ketika ada kecelakaan di situ, ada longsor di tengah jalan yang menutupi jalan tadi, kira-kira gimana? Macet. Ya, ekspedisi tidak bisa sampai, ya, nampaknya lama. Kalau kalian nanti kejar sama deadline ataupun tugas yang harus jam sekian sampai di sini, itu bisa sampai. Ya, itu pentingnya. Makanya kenapa kalau di dalam prinsip kedaruratan yang seperti kemarin disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya airway dan breathing ini menjadi satu hal yang sangat vital. Oke, ya. Oke, kita waktunya ya. Jadi kita akan kontrak waktu dulu ya, bahwa kita tidak punya waktu yang sangat panjang. Jadi kita akan batasi waktu ini maksimal 30 menit. Ya, nanti silakan diingatkan saya kalau ada kelebihan waktu. Nah, ini ya berkaitan dengan airway juga kontrol servikal. Kenapa harus kontrol servikal? Jadi A, B, C itu plus istilahnya. Ya, jadi airway plus, B juga plus, C juga plus. Jadi A, B, C plus, bukan kopi susu A, B, C plus. Tapi A, B, C di dalam gawat daruratnya juga plus. Airway plus kontrol servikal. Jadi kalau kita punya jalan nafas kita itu sebenarnya ada dua. Tadi hanya disebutkan hidung. Kita lupa bahwa ada satu bagian mulut. Ya, ada satu bagian mulut. Jadi ketika kita bicara masalah bagaimana hidungnya kok bermasalah, maka mulutnya kita bisa buka supaya apa? Nafasnya bisa kembali. Nah, plus kontrol servikalnya bagaimana? Karena ketika pasien kecelakaan, ya, itu bisa saja bagian leher, bagian servikal ini mengalami cedera. Nah, kalau bagian servikal ini mengalami cedera, sedangkan kita melakukan penanganan airway, ini kan pasti kan menggerakkan kepala. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya kalau kita menolong korban kecelakaan, jangan sampai tangannya diangkat, kakinya diangkat, kepalanya biar kendel-kendel, itu tidak boleh. Ya, kayak kita angkat kambing yang bersih, tidak boleh. Ya, kondisi airway yang mengalami permasalahan itu harus dilakukan plus kontrol servikal. Karena ini kita hanya punya waktu itu 6 menit maksimal. 10 menit itu sudah lewat. Nah, 4 menit sampai 6 menit itu dari apa? Dari waktu kecelakaan, bukan ketika kita datang. Jadi kalau kalian datang sudah 6 menit, ya sudah habis. Kalau kalian datang 2 menit, sudah habis. Jelas ya? Jadi 4 menit itu sudah ini ya, sudah harus segera dilakukan tindakan. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah gangguan airway, ada parsial, ada total, ya, ada snoring, ada cardiac, ada stridor, ya, kemudian ada sumbatan total, ya, makan minum benda asin. Ya, makanya ini masalah kesehatan ya. Kalau jajan itu jangan sambil naik motor ya makanya. Takutnya apa? Takutnya kalau sampai yang nyupir ini ngerem mendadak, akhirnya apa yang terjadi? Tersedak. Ya kan nggak lucu, mahasiswa kesehatan masuk rumah sakit gara-gara tersedak. Artinya dosanya enggak. Ya, jadi jangan sampai tersedak. Nah, berikutnya ini, kalau pasien kita masih cerewet, ya, masih ngomong kesana kembali tidak jelas, artinya pasiennya masih, nafasnya masih oke, airway-nya oke, breathing-nya pun juga oke. Ya, jadi kalau ada pasien kemudian cerewet minta ampun, ya berarti ini nggak ada masalah, nggak perlu disiapkan masker, ya, masker seperti ini nggak perlu.
nggak perlu disiapkan ini, nggak perlu, ya, nggak perlu disiapkan ini. Kenapa? Karena jalan nafasnya paten. Ya, jalan nafasnya paten. Oke. Berikutnya, nah ini tadi kalau sampai mengalami sumbatan ya di bagian aerobik, yang ada sumbatan makanan terutama itu bisa menyumbat secara total. Nah kalau sudah total maka harus diambil. Nah, kita bisa pakai bantuan ini namanya magil forsa. Jadi kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam mulut pasien untuk mengambil sisa-sisa tadi. Ya makanya kalau makan pentol ya jangan ini apa namanya sepeda motor ya. Ini nanti jangan pentol ya, jangan sampai begitu ya ini. Nah kemudian ya ini akan mendadak tidak bisa bicara ya, makanya kalau ada anak-anak kemudian cerewet terus kemudian pas waktu makan kok mendadak diam, itu harus diawasi. Jangan-jangan pasien ini atau anak-anak ini mengalami sumbatan jalan nafas. Oke. Ini yang dari penanganannya bisa semodel seperti ini. Jadi Heimlich manuver dan juga chest thrust. Kalau orang-orang gemuk ya nggak bisa pakai Heimlich manuver ya, karena untuk mencapai perutnya saja kita susah. Jadi bagian dada. Ya bagian. Nah kalau pada bayi ini modelnya. Jadi bayinya ditekuk punggungnya, kemudian dipijat bagian dada. Oke, ya. Nah ini yang sering kali salah. Ada teknik manual untuk pembukaan jalan nafas. Jadi kita jauh tras, ya. Jauh tras kan jauh ke rahang. Tras itu ngangkat, ya. Yang diangkat hanya rahang, bukan kepala. Ya, yang diangkat adalah rahang, bukan kepala. Jadi kalau kita bicara masalah ini, ya. Andai kata kita bicara kepala pasien ini begini, maka kita nggak boleh ngangkat begini. Dagunya nggak boleh begini kan? Ya, tapi hanya rahangnya saja. Bagian ampus mandibula, ya, sudut rahang ini yang kita angkat atau kita dorong ke depan. Ya, tapi kalau kita melakukannya begini, ya, kita angkat begini, ya, sama saja. Karena yang diangkat itu adalah kepala secara keseluruhan. Jadi kita dorong aja. Jadi kalau pada orang-orang sadar seperti kalian, itu akan sulit. Ya, akan sulit. Kenapa? Karena masih ada tahanan. Nah, kalau pada orang yang tidak sadar itu akan lebih mudah. Makanya kalau kita bicara masalah pasien yang tidak sadar dengan teknik yang namanya jauh tras itu lebih mudah. Jadi posisinya begini, ya. Kita angkat rahangnya, kemudian yang bagian rahang bawah kita dorong ke bawah atau ke depan. Jadi untuk membuka. Ya, jadi untuk membuka. Jika prosesnya yang diangkat adalah hanya rahangnya. Nah, ini adalah teknik yang paling aman untuk pasien dengan kecurigaan cedera servikal. Jadi ada fraktur pada bagian leher, itu teknik yang paling aman. Ya, teknik yang paling aman. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah itu ya, nah ini ada Hetilchin lift. Hetilchin lift itu yang kayak tadi. Modelnya seperti jauh tras, ya. Jadi ibaratnya begini, kita angkat dagunya, kemudian kita dorong ke kiri. Ini namanya Hetilchin lift. Jadi chin ini, chin dagu ini ya. Itu dari itu tidak disarankan untuk pasien dengan kondisi fraktur servikal. Nah, kemudian ini dengan alat ya, dengan alat kita kalau ada cairan, ya mau nggak mau kita apa? Kita cari kasa ataupun kain, kemudian kita buka mulut pasien, kita bebankan kasa ataupun kain itu di tangan kita, tentunya pakai handphone, ya jangan sampai pakai tangan telanjang. Kemudian dibebankan kain atau kasa itu, kemudian kita buka mulutnya, kita sapu, jadi kita kuras darah cairan yang ada di dalam ini kita bersihkan. Itu kalau kita tidak ada alat. Kalau ada alat kita pakai saksen, anggap ini. Nah, besok di pertemuan berikutnya kita akan bahas itu teknik saksen. Ya, oke. Nah, ini ya, jadi dewasa 10 hingga 15 detik, anak 5 detik, bayi 3 detik. Jadi tidak boleh terlalu lama. Kenapa?
karena justru dapat menyedot oksigennya. Ya, jadi kalau suction itu karena menyedot jadi bisa menyedot oksigen. Nah ini, ya, jadi kalau lidah jatuh itu tindakannya butuh alat yang semacam ini. Nah ini adalah oropharyngeal airway. Ya, disingkat dengan OPA. Ya, itu bukan OPA Korea ya. Jadi ini adalah OPA. Ya. Nah, ini adalah NPA. Ini adalah OPA, ini adalah NPA. Ya, dua-duanya untuk membuka jalan nafas. Ya, jadi tujuannya untuk membuka jalan nafas. Nah, sekarang bedanya kalau ini itu adalah untuk pasien tidak sadar. Pasien yang tidak punya refleks muntah. Kenapa? Coba bayangkan, andai kata ini tak masukkan mulutmu, muntah apa tidak? Kenapa? Masih punya refleks muntah. Sehingga kalau kita bicara masalah pasien sadar dengan kondisi seperti itu, jangan pakai ini, pakai ini. NPA. Oke, ya, jadi seperti itu. Kemudian ini ya bagian yang berkaitan dengan NPA. Ini adalah untuk pasien-pasien yang sadar. Jadi kalau seumpama ada pasien sadar, kemudian pasien itu tidak bisa bernafas, kita pasang yang namanya NPA. Ini tidak sadar, ini pasien sadar. Oke, jelas ya. Nah ini tidak boleh dipasang pada pasien dengan 4 kondisi. 1, racun ice. Jadi kalau ada korban tawuran, makanya lebam, itu tidak boleh. Karena khawatir bagian osnya atau tulang di bagian hidung itu retak sampai ke belakang. Jadi tidak boleh dipasang. Karena apa? Bisa masuk ke dalam otak. Ya, ada otorik, ada rinorik, ada vital sign. Jadi di belakang sini ada lebam. Ya, jadi jangan sampai dilakukan pemasangan NPA. Nah, ini berkaitan dengan LMA. Ini adalah LMA ya, laryngeal max airway. Nah, ini digunakan ya kalau yang dua tadi tidak bisa. Cuman kelemahannya adalah LMA ini ibaratnya ini adalah trakea dan juga esofagus kita itu memblok bagian depan. Ya, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah ketika kita masukkan udara atau oksigen masuk ke dua saluran, masuk ke paru-paru iya, masuk ke lambung pun juga iya. Jadinya apa? Jadi tidak boleh ini dipasang terlalu lama. Ya, nah ini ya ada satu alat ya, ini yang digunakan. Ya, jadi, nah ini karena waktunya terbatas juga tidak bisa. Ini saya hanya menunjukkan alatnya saja. Ya, besok kita akan lanjutkan. Ya, jadi kita sediakan alat ini untuk membuka jalan nafas pasien. Nah, kalau sudah terpasang ini, karena ini masuknya lewat mulut. Indikasi kontraindikasi yang sesuai dengan OPA. Jadi tidak boleh pada pasien sadar. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada prinsipnya, ya. Prinsipnya ada lemon, ya. Jadi dilihat, look, ya. Kemudian dievaluasi 332, kemudian cek malam skornya. Malam skor itu apa? Pembukaan mulut. Ya, pembukaan mulut. Kemudian obstruksi apakah ada sumbatan, kemudian neck immobility, ya, jadi kaku leher atau leher yang terlalu pendek itu ada apa? Kenapa itu jadi mempersulit, ya, mempersulit. Oke, nah ini ya, jadi ada cedera, kemudian ada artritis berat, ada trauma maksila, keterbatasan membuka mulut, ya, kemudian ada dagu yang terlalu panjang, ya, kemudian ada giger overbite dan juga otot leher yang terlalu pendek. Ya. Oke, nah ini, jadi sebelumnya dikasih yang namanya oksigen, dipompa oksigen di dalam tubuh menggunakan yang namanya BVM, bag of mask. Nah ini prinsipnya terkait dengan scoop, ya, scoop yang disediakan adalah stetoskop dan juga laryngoskop. Ini laryngoskop. Nah, stetoskop dan laryngoskop. Ya, jadi ini adalah stetoskop dan juga laryngoskopnya. Kemudian ini modelnya seperti ini ya. Ini adalah laryngoskop. Ya. Kemudian berikutnya ada tube, ya. Tube itu kita sediakan. Kemudian ada OPA NPA dari OPA
and kemudian ada tip yang plaster, jadi harus difiksasi. Kemudian ada introducer, ini introducernya. Ya, jadi tidak dijual secara bersama ya, dijual terpisah. Ya, jadi belinya sendiri-sendiri. Kemudian ada konektor, ya, ada penghubungnya nanti dihubungkan dengan BVM atau dengan ventilator. Kemudian suction, karena dapat menyebabkan obstruksi produksi lendir di dalam tubuh. Ya, gitu. Nah, silakan bertanya. Mumpung masih ada sedikit waktu, silakan. Ayo silakan. Ya silakan. Ya silakan. Pertama masih dalam ini yang bertanya untuk kita jelas ya kalau menemukan ada soal yang mengalami kecelakaan lintas itu kira-kira apa yang kita lakukan? Oke, kalau di jalan kemudian ketemu sama korban kecelakaan, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dekati korban, jangan ditinggal. Nah, kalau sudah dekati, apa yang dilakukan? Yang berikutnya adalah pastikan bahwa kita aman. Jadi kalau mau nolong ya harus aman, jangan sampai tidak aman. Jadi kalau kita mau nolong harus aman. Berikutnya kalau sudah aman, kita lanjutkan dengan ngecek apakah pasien ini sadar ataupun tidak. Ya, kalau sudah sadar atau tidak bagaimana? Kalau tidak sadar, panggil bantuan. Kalau sudah panggil bantuan, tolong pasiennya, ya. Pasiennya ditolong. Kalau ada permasalahan sumbatan jalan nafas, dibuka jalan nafasnya. Kalau ada permasalahan perdarahan, dihentikan perdarahannya. Begitu ya. Oke. Nah, ini referensi yang saya gunakan ya. Jadi alhamdulillah di akhir tahun kemarin ya, sebelum PBM genap, ini kemarin kita ada penelitian bersama Pak Kusno, ada penelitian bersama Pak Rodati, ada juga sama Bu Mia, ada Pak Bukhari dan juga yang lain-lain. Ini silakan nanti dibaca sebagai referensi tambahan, gitu ya. Nah, ini sedikit soal untuk evaluasi apakah hari ini itu benar-benar bisa kalian terima atau tidak. Seorang pasien mengalami trauma wajah parah setelah kecelakaan mobil. Teknik paling aman apa untuk kasus ini? Silakan. ABCD. Oke, jauh keras. Ya. Jadi kalian selama kurang lebih 2 jam pelajaran ini bisa menerima materi dengan baik. Oke. Nah, kesimpulannya adalah gangguan jalan nafas ataupun HUG itu ada yang total, ada yang parsial ya. Kemudian penanganannya juga ada manual dan juga dengan tekniknya ada detil dan juga cerdas ya. Nah, ini dengan alat ada OPH. Ini sudah banyak kita bahas. Nah, ini ya. Jadi penutup dari saya, sebuah inovasi bukan hanya sekedar sesuatu yang baru ataupun berbeda, melainkan harus memberi nilai tambah sehingga memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, tambahan yang terakhir, Pak juga makan wajib, makan bareng bersama orang terkasih. Cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.